gimana kabarnya? Baik. Perjalanannya gimana nih? Lari atau penyekatan? Oh, tapi lancar kan? Sebelum memulai perjalanan pada pagi yang cerah ini, perkenalkan saya Lira Desita dari Green Travel yang akan memandu Mbak Erika dan Mas Zidan ya pada pagi hari ini. Nah, saya akan menjelaskan perjalanan kali ini dengan tema Healing di Kulon Progo yang pastinya teman-teman juga pernah sering dengar ya. Nah, fokus perjalanan kita akan mengunjungi wisata alam yang ada di Kulon Progo. Kita akan memulai perjalanan yang pertama yaitu menuju ke Geblek Menara View, kemudian lanjut untuk makan siang di warung Iwak Progo, dan yang terakhir menuju ke Waduk Seremban. Tanpa menunggu lagi, mari masuk ke mobil yang sudah saya persiapkan. Kita sudah sampai di Geblek Menara View. Seperti teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh ada hamparan sawah hijau yang luas dan pegunungan menoreh. Maka teman-teman diantaranya pernah kesini atau pernah tahu? Sebelumnya pernah lihat di Instagram, kok kamu? Pengalaman pertama ini kan. Berarti bakal seru nih. Nah, setelah itu sedikit berbicara mengenai Geblek Menara View, dia adalah membentang dari barat Kabupaten Kulon Progo, kemudian di timur Purworejo, kemudian sebagian ada di Kabupaten Magelang. Nah, pegunungan menoreh itu juga bisa dilihat dari Candi Borobudur. Nah, kalau kita lihat dari Candi Borobudur, kita bisa lihat sosok yang tertidur di pegunungan. Menoreh ini itu dulu juga berfungsi sebagai basis pertahanan dari Pangeran Diponegoro dan pengikutnya dalam Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830 dalam melawan Hindia Belanda. Nah, Geblek Menara View ini tidak hanya mengusung tema wisata alam, tapi juga wisata kuliner. Dia mengusung tema yaitu angkringan dengan gaya yang modern dan makanannya yang bermacam-macam. Harganya juga tidak usah khawatir teman-teman, hanya sekitar 1.000 hingga 8.000 saja. Daya tariknya yang lain itu juga ada sepeda, skuteran yang bisa teman-teman nikmati. Begitu. Jadi sepedanya sudah saya pastikan banyak tidak kempes dan rim pengamannya aman, dan teman-teman bisa bersepeda hingga sana kemudian kembali lagi ke sini. Silahkan, hati-hati. Jadi kita akan menuju ke destinasi yang selanjutnya, yaitu kita akan makan siang di warung Iwak Progo. Baik, sudah sampai di warung makan Iwak Progo. Nah, warung makan ini banyak diketahui oleh orang-orang, serta sudah banyak orang yang memberikan pendapatnya serta ratingnya di Google. Nah, menu spesialnya sesuai dengan nama tempatnya yaitu Iwak Progo yang merupakan ikan biong, ikan asli endemik Sungai Progo. Nah, ikan ini tuh sejenis ikan lele dan sekilas mirip dengan ikan patin. Teman-teman nggak usah khawatir, di sini juga menyediakan menu yang lain seperti ingkung ayam, oseng belut, wedang uwuh, dan masih banyak lagi. Mari kita masuk. Kita akan ke destinasi selanjutnya yaitu Waduk Sermo yang berada di Kokak. Jadi sekarang kita masuk. Jadi sebelum memasuki destinasi wisata, saya mengingatkan kembali pada teman-teman mengenai protokol kesehatan, kemudian menjaga etika seperti sikap, kemudian tidak berkata kasar dan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau menunggu lagi, mari masuk. Jadi Waduk Sermo ini tuh dibangun pada bulan Maret 1994 dan diresmikan pada bulan November tahun 1996 oleh Presiden kedua kita yaitu Presiden Soeharto. Nah, latar belakang dibangunnya Waduk Sermo ini tuh untuk memperbaiki sarana irigasi dan menanggulangi banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Tidak semata-mata hanya untuk berwisata saja, fungsi Waduk Sermo ini juga sebagai mengalirkan air dari PDAM, pengendali banjir, juga untuk usaha perikanan, serta prasarana olahraga. Nah, hal menarik yang akan kita lakukan kali ini yaitu menaiki kapal yang sudah disediakan di sana. Apakah sebelumnya teman-teman memiliki keluhan menaiki perahu? Gak ada, Kak. Tapi sebelumnya mohon maaf, Kak. Kan tadi kita habis makan nih, jadi perutnya masih kenyang. Kemudian mungkin boleh
istirahat dulu nggak? Oh, seru banget. Makasih udah ngasih tahu kondisinya kakak sekarang. Mungkin kita bisa duduk di sana dulu untuk menurunkan makanannya dahulu. Jadi ngomong-ngomong sembari kita menunggu nih, mungkin teman-teman pernah nggak sih dengar tentang cerita-cerita sebelum adanya pembangunan waduk ini? Belum pernah Kak, boleh diceritain mungkin? Oh ya, jadi sebelum dibangunnya waduk ini tuh dulu wilayah ini tuh sebagai pemukiman warga yang dihuni sekitar 100 kepala keluarga, kemudian terdapat sekolah, tanah kuburan dan bangunan lainnya. Nah, warga-warga tersebut tuh dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian terdapat pemindahan kuburan serta bangunan seperti sekolah dan lainnya tuh ditenggelamkan. Jadi pada saat surut tuh akan terlihat gundukan-gundukan tanah seperti pulau-pulau kecil yang kemudian terdapat batang pohon yang menandakan bahwa area tersebut tuh mungkin dapat dihindari oleh perahu yang akan lewat agar tidak tertabrak. Jadi sebelum kita masuk menaiki kapal, kita akan menggunakan pelampung untuk menghindari segala resiko yang dapat terjadi. Mari. Jadi kita pasangkan pelampung ini, pastikan semuanya sudah terklik ya teman-teman. Orang dulu. Kalau dapat ini. Jadi kita sudah sampai di meeting point pengantaran pulang. Saya cukupkan perjalanan kali ini serta saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman telah mempercayai saya sebagai pemanduan perjalanan kali ini. Saya memohon maaf jika dalam pemanduan saya masih banyak melakukan kesalahan, serta saya meminta bantuan teman dalam mengisi kuesioner yang akan saya kirimkan di WhatsApp nanti berupa link Google Form yang dapat diisi mengenai perjalanan kali ini serta pesan-pesan pemanduan saya dan yang tadi yaitu review dalam destinasi yang sudah kita kunjungi. Kalau begitu selamat beristirahat dan semoga kita dapat bertemu lagi di perjalanan yang selanjutnya.